Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurmalah Heratul Asopi dengan NIM 2202114 jurusan Hukum Keluarga Islam semester 3 kelas A Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Faktor dan dampak perkawinan dalam masa iddah, studi kasus di Kecamatan Sakra, Desa Dasan Baru. Di sini saya akan membahas beberapa pembahasan, yang ada 4. Yang pertama, pengertian iddah. Yang kedua, faktor dan dampak perkawinan dalam masa iddah. Kemudian yang ketiga, pandangan undang-undang dan kompilasi hukum Islam. Kemudian yang terakhir, solusi. Yang pertama, pengertian iddah. Ditinjau dari segi bahasa, iddah berasal dari kata adat yang bermakna al-isya. Kata iddah merupakan bentuk masdar dari kata kerja adda ya'uddu yang berarti perhitungan atau sesuatu yang dihitung. Secara bahasa, kata iddah dipakai untuk menunjukkan pengertian hari-hari haid atau hari-hari suci pada wanita. Iddah adalah masa di mana wanita yang diceraikan suaminya menunggu. Pada masa itu tidak diperbolehkan menikah atau menawarkan diri pada laki-laki lain untuk menikahinya. Para ulama sepakat bahwa iddah itu wajib karena pada firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-Baqarah ayat 228 yang artinya, dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka 3 kali quru. Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa iddah hukumnya wajib bagi seorang wanita yang baru saja diceraikan oleh suaminya. Quru diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 228 mengandung 2 pengertian yang berlawanan, yaitu masa haid dan masa suci, karena ada perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab tersebut. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu faktor dan dampak perkawinan dalam masa iddah. Sebelum masuk ke dalam faktor dan dampak perkawinan dalam masa iddah tersebut, saya akan sedikit menceritakan kasus yang pernah terjadi di desa saya, di mana di desa saya ini ada seorang janda yang menikah dengan seorang laki-laki, di mana janda tersebut masa iddahnya itu belum berakhir. Janda tersebut tidak mengetahui tentang kapan berakhirnya masa iddah tersebut. Kemudian dalam desa saya tersebut ada seorang penghulu yang bisa dikatakan paham dengan agama. Dia sudah tahu kapan masa iddah janda tersebut berakhir, tetapi dia tidak menginformasikan tentang hal itu, tetapi dia menikahkan janda tersebut dengan laki-laki tersebut, padahal masa iddahnya belum berakhir, sehingga itu yang menyebabkan pelanggaran dalam masa iddah tersebut. Kemudian di sini dari kasus tersebut dapat kita ambil beberapa faktor yang menyebabkan pernikahan itu terjadi. Yang pertama, faktor internal, yaitu lemahnya pendidikan dan ekonomi. Lemahnya pendidikan terutama pada pemahaman agama, di sini bisa dikatakan seorang janda itu tidak mengetahui tentang kapan berakhirnya masa iddah tersebut. Kemudian faktor ekonomi, di mana seorang janda tersebut hidup dengan pas-pasan sehingga dia membutuhkan seseorang untuk menafkahinya.
Kemudian faktor eksternal, yaitu lemahnya tingkat kontrol tokoh agama, di mana saya katakan tadi bahwa perlunya tokoh agama untuk menginformasikan tentang masa idah tersebut supaya masyarakat setempat tahu, dan adanya pengaruh hal gaib. Di sini pengaruh hal gaib maksudnya yaitu laki-laki tersebut juga katanya menggunakan pelet sehingga membuat sejanda tersebut tertarik untuk menikah dengan laki-laki tersebut. Kemudian dampak dalam pernikahan tersebut yang pertama yaitu dampak terhadap individu. Dampak terhadap kewajiban dari idah itu sendiri bahwa tidak ada istilah rusah atau keringanan dalam perhitungan. Idah yang dijalankan seorang janda baik cerai hidup maupun cerai mati. Jadi hukum pernikahan janda dalam masa idah seperti ini jelas keharamannya. Jika dukul, maka hubungan suami istri itu dianggap zina. Dan akibatnya berdampak pada status anak, waris, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, dampak sosial, yaitu pengucilan terhadap si pelaku pernikahan pada masa idah karena tidak sesuai dengan kultur budaya yang berbasiskan Islam di Kecamatan Sakra. Itulah beberapa faktor dan dampak yang terjadi. Kemudian pembahasan yang ketiga, yaitu pandangan undang-undang dan KHI. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketentuan idah diatur pada pasal 39 ayat 1, di mana dikatakan bahwa apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suaminya tersebut. Kemudian perhitungan idah menurut KHI, ketentuan idah menurut kompilasi hukum Islam diatur dalam pasal 153 ayat 1 yang bunyinya sama, apabila perkawinan putus karena kematian walaupun qoblal al-dukul, waktu tunggu ditetapkan 130 hari. Kemudian kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu solusi. Adapun solusi yang bisa kita ambil dari permasalahan tersebut yaitu pasak nikah. Jika masa idahnya sudah berakhir, maka barulah perempuan tersebut bisa melangsungkan pernikahan dengan akad baru yang sesuai dengan tuntutan agama dan hukum perkawinan di Indonesia. Itulah beberapa pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Di sini saya perlu kritikan dan saran daripada teman-teman. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.